Kompetensi editing video adalah salah satu skill yang sangat diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Sebab, media digital yang komunikatif memerlukan elemen-elemen video, animasi, audio, serta akan dipadukan dengan teks dan gambar. Nah, beberapa skill yang harus dikuasai oleh editor video adalah memotong video, menggabungkan teknik green screen, dubbing, pengaturan audio, dan lain sebagainya. Pada bab ini, kita akan membahas secara tuntas berkenaan dengan skill-skill tersebut. Nah, saat ini teman-teman, sangat banyak jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk mengedit video, baik melalui PC, laptop, ataupun Android yang kita gunakan. Nah, contoh aplikasi editing video yang pertama itu ada Filmora, yang kedua ada Videomaker, yang ketiga ada Camtasia, keempat ada AVS Video Editor, yang kelima ada SVid, dan lain sebagainya. Dari berbagai jenis aplikasi video editing yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperkenalkan Filmora ini kepada kalian secara narasi. Nah, Wondershare Filmora adalah nama lengkapnya. Kita sering mengenal dengan Filmora ya teman-teman. Nah, Filmora ini adalah suatu perangkat lunak atau software yang dirancang oleh Wondershare untuk editing yang saat ini banyak digunakan oleh editor video. Nah, bagi kita yang masih kategori pemula dalam editing video, aplikasi Filmora ini dapat menjadi referensi yang cukup baik dan mudah digunakan dalam penggunaannya. Aplikasi ini tentu sangat efektif dan mudah digunakan. Bisa kita gunakan melalui PC atau laptop dan juga Android yang kita punya. Tampilan kerja Filmora yang sangat sederhana dan aplikasinya yang ringan bila dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengenal Filmora ini dengan baik dan otodidak juga bisa. Pada aplikasi Wondershare Filmora terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan untuk editing video secara profesional. Adapun fitur-fiturnya diperlihatkan pada video berikut ini. Nah, di sini saya sudah menginstal Filmora di laptop saya. Dan ini adalah proses ketika saya membuka aplikasi Filmora dengan pengguna baru. Nah, ini adalah tampilan awal ataupun lembar kerja dari Wondershare Filmora. Oke teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan menu-menu yang ada pada Filmora. Ada menu media, ada menu audio, ada judul, ada transisi, ada efek, elemen, dan split screen. Nah, menu media, jika kita klik pada menu ini akan menampilkan beberapa file yang telah diimport ke dalam Wondershare Filmora, baik dalam bentuk video, audio, maupun gambar. Kemudian ada menu audio. Nah, menu ini menyediakan beberapa audio yang dapat digunakan oleh editor, di mana audio ini digunakan sebagai background ataupun intro. Nah, kemudian ada judul, menyediakan berbagai macam jenis dan model teks yang dapat digunakan. Kemudian ada transisi. Menu ini menyediakan berbagai jenis transisi yang dapat digunakan pada perpindahan dari satu video ke video lainnya. Nah, selanjutnya ada menu efek. Menu ini berfungsi untuk memberikan efek ataupun warna pada video kita. Fitur yang disediakan menu ini adalah overlay dan filter.
Nah, selanjutnya ada menu elemen. Menu elemen menyediakan elemen-elemen berupa gambar ataupun teks yang dapat digunakan oleh editor dalam memperindah videonya. Ada banyak jenis dari elemennya ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di layar dan teman-teman dapat mendownload elemen tersebut terlebih dahulu. Kemudian ada split screen. Nah, menu ini dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa video atau gambar dalam satu frame. Selanjutnya ada kata ekspor. Setelah selesai mengedit sebuah video kita dapat di-convert dengan memilih fitur ekspor ini dengan format dan kualitas yang sesuai dengan kita pilih. Selanjutnya kita masuk di menambahkan media pada Filmora. Untuk menambahkan media yang akan kita gunakan dapat dilakukan dengan langkah berikut. Pertama, kita klik menu media, kemudian pilih gambar, video ataupun audio yang ingin kita gunakan. Nah, jangan lupa untuk mendownload terlebih dahulu dari media yang ingin kita gunakan. Di sini saya ingin menggunakan sampel color. Nah, saya memilih warna orange ya teman-teman. Tarik warna orange tersebut ke lembar kerja Filmora. Kemudian untuk menambahkan teks, kita bisa klik menu judul, kemudian memilih teks yang mana yang akan kita masukkan ke project kita. Di sini saya memilih dari recommended. Jangan lupa untuk mendownload terlebih dahulu sampel teks yang akan kita gunakan. Jika kelebihan, teman-teman dapat menghapus dengan mengklik tanda tempat sampah yang ada di atas pita editor. Dan selanjutnya, teman-teman bisa mengadjust tulisan ketikan yang akan teman-teman tulis. Nah, di sebelah kiri muncul toolbar untuk mengadjust kalimat yang sudah teman-teman buat. Teman-teman bisa mengubah font, mengubah paragraf, mengubah ukuran, dan lain sebagainya. Setelah teman-teman selesai mengatur, jangan lupa klik OK. Untuk menambah audio pada project kita, teman-teman dapat mengklik menu audio, kemudian pilih audio yang baik yang tersedia pada Filmora ataupun yang ada di komputer kita. Teman-teman juga dapat mengatur volume dari audio yang sudah teman-teman masukkan. Dan teman-teman juga bisa mengatur durasi dari audio, dari media, dan tulisan yang teman-teman buat. Untuk mengadjust audio, teman-teman bisa mengklik 2 kali pada audio di pita toolbar, kemudian muncul toolbar baru, dan teman-teman bisa mengatur sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, setelah selesai, teman-teman klik OK. Dan bisa di-preview kembali. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin menambahkan efek dan transisi, teman-teman bisa pilih menu efek, lalu memilih jenis efek sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Ada beberapa pilihan efek yang dapat digunakan. Nah, setelah itu masukkan efek yang telah dipilih ke pita editor dengan cara mendrag tepat pada bagian pita editor yang diinginkan.
teman-teman jangan lupa untuk mendownload terlebih dahulu ya. Jika teman-teman ingin mengubah posisinya, teman-teman dapat mengaturnya dan menariknya ke posisi yang teman-teman inginkan. Kemudian bisa kita preview secara keseluruhan. Oh iya, untuk menulis tulisan, teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu tulisan di project kita. Caranya sama, yaitu mengklik menu judul, kemudian pilih jenis teks yang diinginkan. Kemudian teman-teman bisa mengadjust jenis ukurannya, kemudian gaya dari tulisannya, dan lain sebagainya. Nah, untuk menambah transisi, teman-teman bisa mengklik transisi dan memilih jenis transisi yang ingin teman-teman masukkan. Jangan lupa untuk mendownloadnya terlebih dahulu, kemudian menarik ke pita project kita. Menambah elemen dan split screen pada Filmora. Untuk menambahkan elemen dan split screen pada proyek video dapat dilakukan dengan memilih menu elemen, kemudian pilih jenis elemen yang diinginkan. Jangan lupa untuk mendownload terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu tarik elemen yang kita pilih ke pita editor. Dan preview dengan mengklik tombol ke kanan pada tampilan Filmora. Kemudian ada menu split screen. Nah, menurut saya ini kurang efektif digunakan di project saya, sehingga saya tidak menggunakan dari fungsi split screen ini. Untuk menghapus dan memotong bagian pita editor, teman-teman harus tahu ujung dari objek yang teman-teman gunakan. Nah, kemudian pada garis lurus warna merah itu terdapat gunting di atasnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan gunting itu untuk memotong dan gambar tong sampah untuk menghapus. Kemudian teman-teman bisa mempreview project yang sudah teman-teman kerjakan. Teknik green screen adalah efek visualisasi yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dan menghilangkan latar hijau tersebut. Green screen ini terletak pada menu media. Nah, teman-teman bisa pilih ataupun bisa menggunakan green screen yang teman-teman inginkan. Nah, untuk menyimpan project yang kita buat, kita bisa mengklik menu file yang di atas, kemudian mengklik simpan project, tunggu beberapa saat. Nah, di sini teman-teman bisa menyimpan dengan nama file yang teman-teman suka. Setelah itu, klik save. Kemudian, teman-teman tunggu beberapa saat sampai nama file di atas, maksudnya di paling atas di judul dari Filmora ini ada nama file dari project kalian. Untuk mengekspornya, teman-teman bisa klik ekspor. Tunggu beberapa saat. Kemudian ekspor dengan watermark. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini muncul toolbar yang berisikan format-format video dari project kita yang teman-teman inginkan.
teman-teman bisa memilih dengan kebutuhan, kemudian mengubah namanya dengan kebutuhan kalian. Nah, setelah itu tunggu beberapa saat, video kita akan diekspor. Nah, setelah itu teman-teman sudah berhasil mengkonversi video dari project kita.